Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan senior BPMP NTB Bisa Bincang Santai. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Kepala SMP 15 Mataram, Ibu Haja Sri Wahyu Indriani SPD. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, Pak Yos. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait sekolah sehat ini, Bu. Gimana terkait pemahaman tentang gerakan sekolah sehat di SMP 15, Ibu? Baik, Pak Yos. Untuk gerakan sekolah sehat yang kami laksanakan di SMP 15 Mataram itu berawal kami mendapat informasi lewat media yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan tahun 2023. Saat itu saya buka link tersebut, saya baca, saya pelajari, ternyata bagus juga nih GSS ini. Gerakan sekolah sehat. Kemudian saya langsung nih mengumpulkan dulu dari tim kabinet saya, Bapak Ibu Wakil dan Urusan, saya sampaikan program tersebut. Ternyata mendapat sambutan yang baik. Akhirnya kami mengadakan rapat koordinasi. Saat rapat koordinasi kami langsung membentuk tim di sana, tim GSS. Baru terbatas kami penunjukan ketua. Dari kesepakatan Bapak Ibu Wakil dan Urusan, ketua yang terpilih GSS saat itu adalah yang sebagai Waka Kesiswaan, Ibu Dewi. Kemudian setelah terbentuknya tim, kami melakukan perencanaan. Kami minta membuatkan program dari 5 pilar yang ada di GSS, yaitu sehat bergizi, sehat jasmani, kemudian sehat jiwa, sehat imunisasi, dan sehat lingkungan. Itu perencanaannya mulai kapan itu, Bu? Setelah kami rapat di tahun 2023 itu, kami langsung melaksanakan kegiatan itu di tahun 2024. Saat itu kami juga minta masukan pada Bapak Ibu Guru. Ternyata Bapak Ibu Guru semua mendukung program GSS ini, sehingga memudahkan kami dalam pelaksanaan, karena dukungan itu yang kami butuhkan dari Bapak Ibu Guru semua. Kemudian kami juga minta dukungan dari orang tua. Kami mengundang semua orang tua. Ya, pertemuan dengan orang tua juga. Saat itu memang kami stressing di penggunaan HP, mengundang orang tua tersebut. Tapi kami masukkan juga terkait ke program kami gerakan sekolah sehat ini. Ya, ternyata orang tua siap untuk menyiapkan terutama penggunaan lunchbox sama tumbler. Hasil rapat itu berarti disepakati penggunaan lunchbox dan tumbler ya. Untuk siswa, untuk ya Bapak Ibu Guru, pegawai juga jadi kami semua minta membawa itu kesepakatannya untuk membawa lunchbox dan tumbler tersebut. Kemudian praktek baik yang sudah dilaksanakan di sekolah kita ini apa, Bu, terkait sekolah sehat ini? Untuk GSS ini dari 5 pilar itu sudah kami lakukan semua. Pertama yang aksi bergizi. Anak-anak itu kan membawa kotak makan dengan tempat minum. Artinya mereka itu membawa kotak makan dengan isinya makanan yang bergizi. Seperti itu. Menu-menunya harus bergizi, iya, harus bergizi, mencakup yang 6 itu. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitaminnya, ada mineral dan air. 6 itu harus mereka konsumsi di sekolah ini, seperti itu, Pak Yos. Dan alhamdulillah kami juga kerjasama dengan pihak kantin. Dengan pihak kantin. Ya. Tentunya ini kan ada efek ininya, Bu, ya. Dari pihak kantin, anak-anak berkurang belanjanya, itu gimana, Bu, tanggapan dari pihak kantin? Kalau pihak kantin alhamdulillah mendukung. Artinya begini, kami menyampaikan ke pihak kantin, kami sekolah punya program gerakan sekolah sehat. Tolong dukung, bantu kami. Karena untuk GSS ini adalah kami berharap sekolah ini betul-betul sehat lingkungan semua. Anak-anak juga harapan kami juga sehat jasmani dan rohaninya. Kami
memberikan edukasi juga kepada ada pihak edukasi pihak kantin. kantin. Ya, kami undang yang memberikan edukasi dari Pak Bepom untuk memberikan sosialisasi bagaimana pangan jajan anak sekolah yang aman, sehat dan aman. Iya, seperti itu. Dan alhamdulillah karena kami juga sudah punya MOU dengan Bepom, jadi mudah untuk kami melakukan kerjasama. Pihak kantin mendapat edukasi berupa sosialisasi. Kemudian sekaligus dari pihak kantin juga diikutkan oleh pihak Bepom dengan melakukan BIMTEK. Ada BIMTEK ke pihak kantin. Iya. Bagaimana menyediakan makanan sehat dan bergizi. Betul. Bagaimana mengelolanya, bagaimana mengolahnya, bagaimana menyimpannya. Nah seperti itu pihak kantin mendapat edukasi. Jadi tantangannya tidak terlalu berat ya dari pihak kantin karena pihak kantin melihat wah ini bagus program ini untuk kesehatan anak-anak, jadi saya harus dukung sekolah ini. Jadi seperti itu kerjasamanya, alhamdulillah dukungan itu yang sangat-sangat saya butuhkan ya, tidak hanya dari Bapak Ibu guru, pegawai, dari pihak kantin juga, karena sekarang ini pihak kantin sudah menyiapkan nih makanan-makanan yang bergizi. Jadi saya selalu ya, jadi intens melihat makanan-makanan yang disiapkan oleh pihak kantin. Dan Bepom juga langsung nih terus uji, melakukan pengawasan dan menguji ya. Menguji sudah 3 kali pengujian makanan minuman di kantin SMP 15. Alhamdulillah tidak ada masalah untuk makanan minuman di SMP 15, semua dalam keadaan aman. Dan malah terakhir dari pihak puskesmas juga sudah mengecek lingkungan sekolah SMP 15, malah mendapatkan predikat highly hygiene like hygiene ya untuk SMP 15, dan itu langsung dari Pak Wali Kota yang tanda tangan. Keren. Nah selanjutnya Bu, ini kan tadi sudah kolaborasi dengan beberapa pihak ya, termasuk melibatkan dinas kesehatan, kemudian ada pihak dari pemerintah daerah ya, dalam hal ini Wali Kota. Nah sekarang dari pihak orang tua nih Bu, apa tanggapan dari orang tua siswa dan guru-guru yang ada di sini terkait program ini? Kalau orang tua saat kami kumpulkan saat itu, semua orang tua sangat mendukung untuk program kami. Jadi kami juga memberikan kemudahan kepada pihak orang tua jika orang tua ini tidak siap untuk menyiapkan makanan bergizi di rumah karena kesibukan atau apa, kami sampaikan pihak kantin sudah menyiapkan. Oh, itu bentuk kerjasama dengan pihak kantin juga, Bu, ya? Betul, dan itu sudah kantin kami sudah mendapat lisensi sehat dari aman Bepom, dari pihak Bepom. Jadi supaya ada ketenangan juga ya dari pihak orang tua terhadap kantin kami, seperti itu. Dan anak-anak tetap membawa kotak makan nih sama tempat minumnya. Dari karena rumah anak-anak ya, dan bagi yang tidak siap orang tuanya, kotak makannya dibawa ke kantin. Oh, Bukan makanan di kantin diisi kotak makan dari rumah siswa gitu ya, Bu? Iya, jadi siswa ini membawa kotak makan yang kosong karena yang orang tuanya nggak siap, jadi bawa ke kantin. Kantinnya menyiapkan, di label, diberi tanda nama saja, ya nama kelasnya. Kemudian mereka langsung membawa ke kantin pada saat mereka datang pagi ke sekolah. Nanti saat istirahat mereka langsung mengambil. Makan bersama nanti buat anak-anak kita ya. Ya, anak-anak kami tidak mengizinkan anak-anak untuk makan di dalam kelas. Karena di dalam kelas itu sudah tidak ada tempat sampah lagi. Jadi clear semua tempat sampah. Nah, sebelum dijelaskan ke situ, Bu, ini berkaitan dengan pertanyaan saya nih. Dampak positif dan negatif dari kegiatan ini, penerapan tabler ini. Yang jelas pengurangan sampah. Pengurangan sampah? Ya, sudah sampai 50% lah ya. 50%, ya. Keren. Dan kami juga mendapat masukan yang positif dari pengambil sampah ya. Luar biasa, Bu, sekarang kami sudah ringan nih. Ya, awalnya tumpuannya banyak, sekarang sudah berkurang. Sudah hampir 50% lah ya. Itu dampak positifnya, Bu. Kira-kira kalau dampak ke siswa sendiri setelah adanya program makan bersama dan bergizi ini, yang jelas anak-anak kami karena sudah dari makanannya bergizi, sehat untuk jasmaninya,
sehat rohani juga loh, Mas, rohaninya juga. Jadi anak-anak kami itu untuk mereka sekarang ini banyak yang sudah muncul, dia punya prestasi. Oh, berbanding lurus dengan prestasi Ya, mereka, Bu, ya? jelas. Baik prestasi akademik sekolah kami maupun yang non-akademik. Non-akademik. Ya, jadi tidak hanya prestasi hanya bidang seni saja, olahraga, prestasi akademik pun kami tidak kalah juga. Bahkan terakhir kemarin pada saat bulan Ramadan pun anak-anak tetap dia berprestasi, dia berjuang, dia anak-anak itu. Ya, jadi mumpuni karena kekuatan fisiknya ya. Karena sudah sarapan, ketersediaan gizi kan. Iya. Kemudian yang perlu kami ingin dapatkan ini, Bu, dampak negatif dari kegiatan ini kira-kira ada tidak, Bu, dampak negatifnya? Kalau dampak Kayaknya negatif gimana? Tidak ada atau bagaimana? Dari orang tua atau guru-guru kita di sini? bukan dampak negatif ya. Jadi masih ada ya. Saya bilang masih Tantangan ada, lah ya, tantangannya ya. Ya masih ada satu dua yang perlu secara internalisasi ya. Saya ke Bapak Ibu guru Nah, untuk itu selalu mengingatkan. solusi dari karena kita ini sebagai contoh nih, tauladan kan. Nah, kalau kita ini minta kepada anak-anak untuk disiplin, anak-anak membawa lunchbox-nya, tumblernya. Nah, kita juga seperti itu. Oh, Bapak Ibu guru juga harus mereka siap untuk itu. Contoh. Ya. Jadi untuk yang tumbler itu, Mas, kan ini itu kami wajibkan anak-anak selama berada di sekolah dia minimal 2 gelas minum air putih. Maka itu kami wajibkan anak-anak membawa tumbler. Nah, itu sudah orang tua sudah paham. Kami saat sosialisasi kami sampaikan seperti itu. Jadi selama di sekolah anak-anak minimal dia harus minum 2 gelas minum air putih supaya mereka sehat. Nah, itu yang kami sampaikan dan itu salah satu program dari GSS. Berarti udah berjalan lama nih, Bu, ya, di sekolah kita praktek ini ya? 2024. 2024. Ya, kami sudah lakukan itu. Sampai hari ini dilaksanakan? Sampai saat ini, Mas. Ya, dan itu setiap hari. Kami tidak menjadwal untuk GSS itu seminggu sekali atau sebenarnya enggak. Kami lakukan setiap hari. Oke, terakhir Ibu Kepala, harapan Ibu Kepala nih terhadap gerakan sekolah sehat seperti apa? Harapan saya, karena ini program bagus ya, karena itu program dari kementerian, tentunya kan dipikir oleh orang-orang yang hebat. Program bagus ini, program baik ini bisa dilakukan oleh semua sekolah. Dari semua jenjang. Harapannya semua jenjang di sekolah yang ada di Kota Mataram atau bahkan mungkin NTB ya. NTB. Se-Indonesia mungkin lebih luas kan. Program kementerian kan. Beri itu harapan saya karena program baik dia menyentuh semua. Oke. Seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih nih, Bu, sudah menceritakan praktek gerakan sekolah sehat yang ada di SMP 15 dan luar biasa. Kalau kita melihat dari cerita Ibu, kayaknya dampak positifnya lebih banyak nih, Bu. Alhamdulillah, terutama terhadap bagaimana proses belajar mengajar anak-anak kan di sekolah itu berkaitan dan berbanding lurus terhadap prestasi mereka. Terima kasih sekali lagi, Bu, sudah bincang santai di BPMP NTB Bisa. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam kesempatan dan waktu yang lain. Sekali lagi terima kasih. Demikian bincang santai kita kali ini. Tonton terus BPMP NTB Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.